Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para siswa sekalian, kita akan kembali membahas materi kita lanjutan dari bab 3 ya. Khusus pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kajian ayat yang ada pada bab 3, yakni ayat dari Quran surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 40 dan dari surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 90 dan 91. Ya, ada beberapa materi yang akan kita pelajari dalam kajian ayat ini. Ya, kita lihat peta materinya. Ya, kajian ayat. Yang pertama kita akan membaca ayat, kemudian terjemah ayat, ya, makna ayat per kalimat, kemudian tajwid, dan terakhir adalah kandungan dari ayat-ayat tersebut. Kita akan mulai dari membaca ayat. Ya. Kita lihat di layar kita ada ayatnya, ya, yakni dari surat Asy-Syura ayat 40 dan surat Al-Maidah surat kelima ayat 90 sampai 91. Perhatikan bacaannya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فمن الخمر والميسر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Iya, alhamdulillah, kurang lebih bacaan dari ayat-ayat, ya, dari surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 40 dan surat Al-Maidah surat kelima ayat 90 dan 91, ya. Seperti tadi itu bacaan murattal, ya, yang barusan kita sama-sama dengar, ya. Baik, kita lanjutkan, ya, kepada bahasan berikutnya, yakni terjemah ayat, ya. Terjemah dari ayat-ayat tadi, ya. Kita mulai dari surat Asy-Syura ayat 40. Jadi terjemahnya adalah, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal.
Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, ya, faman afa wa aslaha, ya, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada yang berbuat jahat, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ya, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Ya, itu kurang lebih terjemah dari Quran surat Asy-Syura, ya, surat ke-42 ayat 40. Kemudian terjemah dari surat Al-Maidah, ya, surat kelima ayat 90 dan 91. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Ya. Dengan judi, minuman keras itu, setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Ya, itu terjemah dari Quran surat Al-Maidah, ya, ayat 90 dan 91. Baik, kita lanjutkan makna ayat per kalimat. Perhatikan baik-baik, ya, supaya kita bisa memahami makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat tadi. Ya, kita lihat makna per kalimat dari ayat-ayat tadi. Yang pertama, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Ya. Maknanya adalah, dan balasan suatu kejahatan, ya, adalah kejahatan yang setimpal. Ya. Wa jazaa'u, ya, balasan, dan balasan sayyi'ah, kejahatan atau keburukan, sayyi'atum mithluha adalah keburukan yang serupa. Ya. Maka ini berlaku hukum, ya, bahwa apapun perbuatan kita, kejahatan kita, siapa saja yang berbuat kejahatan pasti mendapatkan balasan kejahatan yang setimpal. Iya. Kemudian, ya, lanjutan ayatnya adalah faman afa wa aslaha. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, faman afa wa aslaha, dia memaafkan kemudian tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada dia. Iya. Fa ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya di sisi Allah. Maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbudz zalimin. Sungguh Allah tidak mencintai atau tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Kemudian lanjutannya, ya, ini mulai masuk ke dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Innamal khamru wal maisir. Innamal khamru wal maisiru. Ya, sesungguhnya al-khamr, ya, minuman keras, wal maisir, berjudi. Ya, sungguh khamr, ya, wal maisir. Khamr adalah minuman keras, wal maisir judi. Wal ansabu wal azlam. Wal ansab, ya, berkurban untuk berhala, yakni menyembelih binatang sembelihan yang dipersembahkan kepada, ya, berhala-berhala yang disembah. Wal azlam, ya, mengundi nasib dengan anak panah. Di wal ansab, al ansab adalah menyembelih, ya, sesuatu, ya, binatang sembelihan untuk dipersembahkan kepada sesembahan atau berhala-berhala. Wal azlam, ya, mengundi nasib dengan anak panah. Rijsun min amali syaitan, ya, adalah perbuatan keji, ya, min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah
perbuatan-perbuatan itu, ya, agar kamu beruntung. Kita perhatikannya ada 4 di sini perbuatan yang Allah perintahkan untuk kita jauhi. Yang pertama khamar, yang kedua judi, wal maisir, judi, kemudian menyembeli untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Ini 4 ini adalah perbuatan yang keji, ya, bagian dari perbuatan setan. Kemudian Allah perintahkan agar kita jauhi. Fajtanibuhu, hendaknya kalian menjauhinya, ya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Baik, ya. Innama yuridu syaitan, ya, sesungguhnya setan itu hanya bermaksud, ya, dari khamar dan judi itu, ya, ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Perhatikan baik-baik, ya. Setan itu hanya bermaksud, ya, menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Ya, ini dari akibat khamar, ya, minuman keras, dan judi. Itu yang diinginkan oleh setan adalah munculnya permusuhan dan kebencian, ya, di antara manusia. Kemudian wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah, dan, ya, menghalangi kamu dari berzikir, mengingat Allah, wa 'anis shalah, dan melaksanakan salat, ya. Jadi ada juga akibat dari khamar dan judi adalah, ya, yakni agar muncul permusuhan dan kebencian, kemudian menghalangi kita dari mengingat Allah dan dari melaksanakan sholat. Jadi ada 4 di sini akibatnya, ya. Yang pertama adalah agar muncul kebencian, kemudian permusuhan. Yang kedua, ya, yang ketiga menghalangi kita dari berzikir, mengingat Allah, dan dari melaksanakan sholat. Ya, itu akibat dari khamar dan judi. Kemudian kita masuk kepada kajian tajwid, ya, dari ayat-ayat tadi, ya. Mungkin tidak semua, ya, kita bahas, hanya beberapa yang penting saja yang terdapat dalam ayat-ayat tadi. Perhatikan yang pertama, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Di sini ada kandungan tajwid, ya. Perhatikan wa jazaa'u, yaitu mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Karena mad menghadapi hamzah, ya, dalam satu kalimat. Kemudian dibaca panjangnya adalah sampai 6 harokat, ya. Sampai 6 harokat. Sayyi'atin, ya. Sayyi'atin, perhatikan tak marbutah ini yang ditanwin, ya, menghadapi huruf sin, ya, menghadapi huruf sin. Maka ini hukum bacaannya adalah ikhfa, ya, dibaca dengung, ya. Wa jazaa'u sayyi'atin, ya, sayyi'atin, itu, ya, seperti itu. Kemudian sayyi'atum misluha, ya, tanwin di sini menghadapi huruf mim, ya, ini maka disebut dengan hukum bacaan idgham bi gunnah, ya, idgham bi gunnah, ya, bacanya dengung, ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha sayyi'atum misluha, gitu, ya. Jadi agak dengung. Kemudian ha di sini mad tabi'i, ya, panjangnya 2 harokat. Baik. Yang kedua, ya, faman afa wa aslaha. Maka ada bacaan idhar di sini, ya, idhar, baca jelas, ya. Ini pada nun mati menghadapi huruf ain, ya, menghadapi huruf ain, dibaca jelas. Ain adalah salah satu huruf idhar. Jadi dibacanya faman afa, ya, faman afa wa aslaha, faman afa, ya. Jadi tidak dibaca dengung, ya, tapi dibaca jelas karena nun mati menghadapi huruf idhar. Kemudian yang ketiga, ya, innahu la yuhibbul zalimin.
innahu, ini ada bacaan gunnah ya. Hu, ini hak dhamir ya. Ini bacaan namanya bacaan mad silah qasirah ya. Mad silah qasirah ya. La mad tabi'i yuhibbuz zalimin. Perhatikan alif lam sini, ini alif lam syamsiyah ya. Kemudian diakhiri dengan mad arid lis sukun ya. Itu barangkali kajian tajwid ya dari ayat-ayat tadi ya. Kita hanya bahas bagian saja ya yang dianggap ini perkara yang penting dari sisi ilmu tajwid ya. Terutama perhatikan mad silah di sini ya. Ada mad silah qasirah ya, hak dhamir ini innahu ya, mad silah qasirah ya. Kalau mad silah thailah ya, hak seperti ini di depannya menghadapi alif atau hamzah ya. Di depannya menghadapi alif atau hamzah. Ya, bacaannya kalau qasirah 2 harokat. Kalau qasirah 2 harokat. Baik, kita lanjutkan kepada kandungan dari Quran surat Asy-Syura ayat 40 ya. Perhatikan baik-baik ya, agar kita bisa memahami kandungan ayat ini ya, sebab ini perkara yang sangat penting sehingga kita bisa mengamalkannya ya. Dengan memahami ayat-ayatnya, memahami kandungan ayat dan maksud ayat ya, dengan harapan kita ya, mengamalkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha ya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maksudnya adalah jika kamu membalas orang yang mendolimi kamu, maka janganlah membalas lebih dari kadar kezalimannya kepadamu. Ya, jadi harus balasan yang serupa. Ya, kalau mau membalas harus balasan yang serupa. Ini balasan kezaliman ya, balasan kezaliman. Ya. Kalau dipukul 1 kali, maka balasannya 1 kali pula dengan takaran yang sama, dengan kadar pukulan yang sama. Ya, mungkin seperti itu maksudnya ya. Jadi jangan tambah ya, jangan tambah gitu. Kemudian kalau dibalas, kita mendapatkan ucapan-ucapan yang buruk, maka kalau mau balas sama ucapan buruknya dengan yang dia ucapkan, jangan tambah gitu ya. Mujahid dan As-Suddi mengatakan balasan ini ya, dalam tanggapan terhadap orang yang berkata buruk ya. Jika orang itu berkata semoga Allah menghinakanmu ya, maka jika ia membalasnya harus dengan ya, ucapan yang sama, semoga Allah menghinakanmu, tanpa menambahnya dengan ucapan buruk yang lain, dengan ucapan buruk yang lain. Faman afa wa aslaha ya, fa ajruhu 'ala Allah, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ya, atas tanggungan Allah. Ya, ini barang siapa yang memaafkan orang yang menzaliminya dan memperbaiki hubungan antara dirinya dengan orang yang menzaliminya ya, dengan pemberian maaf ya, ketika dia mampu untuk membalas dendam ya. Namun jika dia tidak membalas karena kelemahan dan kehinaan, maka itu bukanlah suatu keutamaan. Jadi maksudnya ya, kita dizalimi oleh orang lain dengan ucapan atau dengan perbuatan ya. Kemudian kita pada posisi kita ini sanggup membalas ya, tapi bersamaan dengan itu kita memaafkannya, maka Allah akan memberi kita balasan yang besar ya di sisinya berupa surga ya, berupa surga ya. Jadi bukan berarti ya kita tidak membalas itu karena lemah ya, karena tidak bisa membalas ya. Bukan karena kondisi seperti itu. Sebab Allah memberi pahala orang yang memaafkan jika dia sebenarnya mampu untuk membalas dendam dan mengambil haknya dari orang yang menzaliminya, namun dia merelakannya karena mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu seperti itu ya gambarannya ya. Jadi kalau kita mau mengamalkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari ya, di tengah keluarga, bersama teman kita, bersama saudara kita ya, kita maafkan kesalahan orang-orang di sekitar kita ya, padahal kita mampu atau sanggup membalas dendam ya, tapi dengan itu kita relakan itu karena kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ini adalah perbuatan yang agung, perbuatan yang mulia, ajaran dari kitab suci Al-Qur'an ya, yakni kita memaafkan kesalahan orang lain
kemudian tetap menjaga hubungan baik dengan orang yang berbuat buruk kepada kita, ya, maka ini perbuatan yang agung, perbuatan yang mulia, ya, yang kemudian dampaknya adalah terhadap keluarga akan tetap damai, ya, tetap terjaga kebersamaan. Ya, lanjutnya adalah di akhir ayat, ya, innahu la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Yakni Allah tidak menyukai orang-orang yang memulai kezaliman. Ya. Orang-orang yang memulai apa? Kezaliman. Dan orang yang berlebihan dalam membalas kezaliman itu. Jadi orang yang membalas kezaliman, ya, tetapi kemudian berlebihan, maka dia termasuk zalim juga. Ya, termasuk orang yang berbuat zalim. Ya, karena itu juga termasuk kezaliman itu sendiri. Ya. Ini dari kandungan ayat surat Asy-Syura, ya, surat ke-42 ayat 40. Baik, selanjutnya kandungan ayat dari surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ya. Dalam ayat ini, ya, dari beberapa sisi kita dapat melihat, ya, keharaman khamr atau minuman keras. Ya. Keharaman apa? Khamr atau minuman keras. Ya, perhatikan yang pertama, khamr dalam ayat tersebut dikaitkan dengan penyembahan pada berhala. Ya, dikaitkan dengan penyembahan pada berhala, yakni menyembelih sesuatu untuk, ya, berhala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut rizsun, kotor, keji. Kemudian yang ketiga, khamr termasuk perbuatan setan. Setan pastilah datang dengan membawa kejelekan, ya, dan hal yang kotor. Kemudian kita diperintahkan untuk menjauhi khamr. Fajtanibuhu, jauhilah oleh kalian. Kemudian seseorang yang menjauhinya akan mendapat keberuntungan. Akan mendapat apa? Keberuntungan. Sebab Allah tegaskan di akhir ayat, ya, di akhir ayat tersebut, ya, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, ya, jauhi oleh kalian agar kalian beruntung. Ya, jika seseorang malah mendekati khamr, ya, maka dia termasuk orang yang rugi. Termasuk orang yang rugi. Ya. Kemudian, khamr dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ini dampak buruk dari khamr. Ya. Ya, kita bisa melihat akibat-akibat itu, ya, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah para pelajar. Ya, kita sering melihat, ya, di dalam kehidupan kita, ya, muncul, ya, keributan, ya, pertengkaran, ya, atau perkelahian, ya, bahkan tawuran, ya, antar pelajar. Ini pasti ada hubungannya dengan perkara khamr atau minuman-minuman yang memabukkan, ya, karena akan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ya, akan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Kemudian Allah menutup dengan mengatakan, "Fahal antum muntahun?" Ya, berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan tersebut. Ya. Dari sini kita katakan bahwa miras atau minuman keras itu adalah haram, ya, dalam hukum Islam. Itu tadi para siswa sekalian, alhamdulillah, ya, kajian ayat yang terdapat dalam bab 3, ya, yakni tentang menghindari perkelahian pelajar antar pelajar, ya, kemudian minuman keras dan narkoba. Ya, tadi kajian ayatnya sudah kita bahas, ya. Silakan kalian pelajari dan catat di buku kalian, kemudian dihafalkan, diingat-ingat dan diamalkan dalam kehidupan kita, ya, sehari-hari. Ya, semoga Allah memudahkan kita untuk mempelajari ayat-ayatnya, kemudian kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita, ya, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.